Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin menyajikan sebuah video mengenai hasil diskusi kami mengenai 3 kasus yang telah disajikan di LMS. Pada kasus pertama, disajikan pertanyaan yang berisi, guru matematika kelas 7 melakukan percobaan memberikan sintaks cara menghitung min. Slide berikut akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami. Studi kasus tersebut erat kaitannya dengan teori belajar behavioristik. Pokok dari kasus tersebut adalah adanya penguatan secara konkret yang dapat memperkuat timbulnya respon. Teori belajar behavioristik berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Secara psikologi, teori belajar behavioristik juga dikenal sebagai sebuah teori pembelajaran yang berfokus pada tingkah laku sebagai hasil dari pengkondisian lingkungan. Kondisi yang memungkinkan siswa mampu menjawab soal yang diberikan guru meskipun tanpa melihat urutan pengerjaan soal, karena dibentuk melalui latihan yang berulang-ulang. Menurut Pavlov bahwa perilaku manusia merupakan hasil dari kebiasaan dalam merespon rangsangan tertentu. Berdasarkan penjelasan tentang teori belajar behavioristik tersebut, sekarang dapat dipahami bahwa siswa tersebut mampu mengerjakan soal karena pembiasaan yang dilakukan oleh gurunya. Kesimpulannya yakni, ketika guru menyampaikan materi dengan membuat urutan atau langkah-langkah yang diikuti, stimulus dengan peserta didik sebagai respon, sesuai yang telah guru siapkan, maka akan terjadi pembiasaan yang berujung pada perubahan tingkah laku siswa. Berdasarkan hasil diskusi kami, pada contoh kasus tersebut, dapat terlihat jelas bahwa guru dalam melakukan pembelajaran terhadap muridnya menerapkan metode drill. Metode drill adalah suatu cara mengajar di mana peserta didik melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan, agar peserta didik memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang dipelajari. Akan tetapi metode ini sangat memiliki kelemahan yang sangat konkret, yakni membatasi siswa dalam proses kreatif karena siswa hanya dipaksa untuk berpikir lurus sejalan dengan arahan dari pendidik. Selanjutnya, disajikan kasus 2 yang berisi, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantang belajarnya. Pertanyaannya, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya agar belajar sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut kami, guna menyusun strategi belajar sesuai tahapan perkembangan usia peserta didik, Rina sebagai guru harus berkaca kembali pada teori perkembangan. Permasalahan yang disebutkan yakni berkaitan dengan bagaimana menemukan cara lancar dalam berhitung pada jenjang peserta didik kelas 1 SD. Maka, yang perlu diperhatikan kali ini yaitu teori perkembangan kognitif Jean Piaget tahap operasional konkret, 7-11 tahun. Pada tahap ini, peserta didik memiliki kemampuan untuk mempertahankan ingatan tentang ukuran, panjang, bahkan jumlah benda cair. Maka cara yang digunakan agar peserta didik mampu berhitung yakni mengasah ingatannya dengan memberi tabel berhitung dan belajar menghitung dengan demonstrasi. Selaras dengan pertanyaan kasus 2.b yang berbunyi, mengapa kelompok kami menyarankan alasan tersebut? Alasan kami menyarankan hal tersebut karena pengetahuan yang dipelajari akan berguna sebagai bekal ilmu ketika naik tingkat di kelas selanjutnya. Penguatan yang diberikan guru membuat kemampuan berhitung peserta didik kelas 1 SD terasah dan menjadi mahir. Selanjutnya pada kasus terakhir, kami disajikan soal yang berbunyi, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia.
Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Menurut kami, keputusan Made untuk memberikan contoh berbeda terkait teks deskripsi pantai dan makanan khas Bali dengan penyesuaian latar belakang peserta didiknya sudah tepat. Made berusaha memberikan contoh konkret dengan menggunakan ciri khas daerah yang bisa diamati langsung oleh peserta didik di Bali dengan tujuan agar peserta didik familiar terhadap contoh tersebut. Kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan lingkungan budaya peserta didik akan memunculkan minat belajar siswa. Selanjutnya terkait pertanyaan kasus 2.b mengenai prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut. Menurut kami prinsip yang digunakan oleh guru Made adalah prinsip pembelajaran relevan. Pembelajaran relevan yang dimaksud di sini adalah sebuah pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Jadi, peserta didik akan menangkap materi disampaikan karena merasa berhubungan dengan pembelajaran yang diberikan. Berhubungan dengan prinsip tersebut erat kaitannya dengan teori ekologi yang dikembangkan oleh Uri Bronfenbrenner. Teori tersebut berfokus pada konteks perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Singkatnya, ketika siswa tersebut merasa dekat dengan lingkungan, culture-nya, apalagi materi bahasan yang berhubungan dengan culture-nya, maka secara emosional siswa tersebut merasa bersemangat untuk belajar materi tersebut. Terima kasih, arigato, xie xie, and thank you.